Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Mem Hilda. Pada video kali ini, Mem Hilda akan menunjukkan bagaimana caranya menyelesaikan siklus akuntansi studi kasus pada perusahaan UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK paket 1 tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum mulai mengerjakan, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ya, di sini Mem Hilda akan tunjukkan. Pertama, kita harus siapkan dulu soalnya. Ini soalnya ya, soal penyusunan laporan keuangan. Di soalnya ini nanti terdiri dari trial balance per 31 Desember 2024. Kemudian ada ayat jurnal penyesuaiannya. Di sini ada 3 dokumen transaksi untuk ayat jurnal penyesuaian. Berikutnya yang juga harus disiapkan oleh kalian adalah lembar kerjanya. Di sini Mem Hilda tunjukkan lembar kerja untuk ayat jurnal penyesuaian ya, seperti ini. Kemudian sesudah ayat jurnal penyesuaian, ini ada worksheet-nya. Kemudian setelah worksheet ada laporan keuangannya. Yang pertama yang income statement. Kemudian ada statement of change of in equity. Kemudian ada balance sheet-nya. Kemudian setelah itu ada satu lagi cash flow statement. Ini laporan keuangannya. Next itu adalah ada closing journal atau jurnal penutup. Kemudian setelah closing journal nanti kita akan closing atau menutup buku besar. Dan terakhir ada post closing trial balance. Nah, ini yang terakhir ya. Ini yang disiapkan. Dan tentu saja juga kalian perlu menyiapkan ATK-nya. Nah, kalau soalnya sudah, lembar kerja sudah, kita akan siap mulai mengerjakan soalnya. Kita mulai yang pertama akan kita kerjakan yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian. Kita lihat soal. Nah, di sini ada memo penyesuaian dokumen transaksi 21. Di dokumen 21 ini kalau kalian perhatikan ada 4 memo ya. Yang pertama tentang persediaan akhir office supplies, yang kedua beban sewa toko, kemudian ketiga beban asuransi, dan yang keempat taksiran kerugian piutang dagang. Kita akan kerjakan dulu memo yang pertama yaitu persediaan akhir office supplies dinilai 2.175.000. Nah, jika memonya seperti ini, bagaimana cara perlakuannya? Nah, di sini Mem Hilda tunjukkan ya. Di sini jurnalnya adalah seperti ini. Ya, tanggalnya tanggal 31 Desember, kemudian jurnalnya Office Supplies Expense pada Office Supplies. Kemudian di kolom ref ini nanti kalian isi dengan kode akun. Ambil di daftar akunnya. Nah, tadi diketahui bahwa nilainya sebesar 2.175.000. Nah, untuk seperti kasus ini, maka kalian harus kembali dulu ke trial balance yang per 31 Desember 2024. Nah, di sini kalian lihat nilai office supplies di sini berapa? Di sini office supplies-nya 11 juta gitu. Nah, karena di sini 11 juta, sementara di penyesuaian dinilai 2.175, maka kalian perlu mengurangi ini 11 juta dikurangi 2.175.000 sehingga di jurnal penyesuaiannya ini angkanya seperti ini, 8.825 gitu. Oke, next ke memo yang kedua. Di sini beban sewa toko Desember 2024 sebesar 2 juta. Nah, kalau seperti ini, kita lihat jurnalnya. Di sini jurnalnya rent expense pada prepaid rent. Kemudian ini kode akunnya. Nah, tadi diketahui sebesar 2 juta. Jurnalnya seperti ini. Oke, memo yang ketiga, beban asuransi Desember 2024 sebesar 1.750.000. Nah, kita kembali ke lembar kerjanya, jurnalnya seperti ini. Tanggalnya masih tanggal 31. Insurance expense pada prepaid insurance. Kodenya ini. Kemudian di sini ada 1.750.000. Berikutnya kita lihat memo yang keempat. Di sini taksiran kerugian piutang dagang 2,5% dari saldo
per 31 Desember 2024. Ya. Nah, seperti ini berarti kita harus melihat dulu saldo piutang dagangnya berapa. Kemudian kita kalikan 25%, baru kemudian kita kurangi dengan cadangan kerugian piutangnya. Ya. Kita kembali ke lembar kerja. Nah, kita buka lagi neraca saldo per 31 Desember. Kita lihat piutang dagang ini. 566.325.000. Nah, ini apa namanya? Saldo ini kemudian dikalikan 2,5%, hasilnya dikurangi dengan ini, 12.800.000. Nah, kemudian nanti jadinya jurnalnya seperti ini. Nah, jurnalnya seperti ini. Kemudian nilainya seperti ini. Ini tadi dapatnya, Memilda ulangi ya. Balance-nya tadi piutang dagangnya ini dikali 2,5%, kemudian hasilnya dikurangi dengan ini, 12.800.000. Sehingga di jurnalnya dibuat seperti ini, bad debt expense pada allowance sebesar 1.358.125. Kita kembali ke soal, ini tadi yang dokumen transaksi 21. Berikutnya yang transaksi 22. Di transaksi 22 ini ada 2 memo, ini tentang penyusutan equipment bulan Desember dan gaji bulan Desember. Kita buat satu persatu. Yang pertama penyusutan equipment bulan Desember 1.375.000. Jurnalnya seperti ini. Kemudian jumlahnya seperti ini. Sesuai soal. Berikut untuk memo yang kedua, tadi jurnalnya seperti ini. Kemudian jumlahnya atau nilainya seperti ini, 10 juta. Oke, kembali ke soal dokumen transaksi 23. Di sini ada 2 memo. Yang pertama itu tentang pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Kemudian yang berikutnya itu tentang hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Nah, di sini peredaran bruto pada perusahaannya sudah diketahui sebesar Rp561.500.000. Kemudian dicatat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Nah, jurnalnya seperti ini. Ya. Ini jurnal yang tadi nutup PPN outcome dan PPN income. Nah, caranya ini jurnalnya seperti ini ya, PPN outcome pada PPN income dan PPN payable. Nah, di sini kalian kembali ke trial balance, kemudian kalian lihat PPN outcome dulu. PPN outcome itu, kita lihat ya, PPN outcome. Nah, di sini PPN outcome ini posisinya kan kredit. Kalau ditutup berarti dia dibalik ke debit. Sehingga nanti di AJP itu dia posisi 143.375.000 ini ke debit. Kemudian yang PPN income ini kan di debit. Nanti kalau di AJP dipindahkan ke kredit. Jadi kalau di sini di debit 110.822.000, nanti di AJP dia jadi di kredit. Kemudian selisihnya itu yang menjadi PPN payable. Nah, di sini Memilda kembali ke apa namanya AJP-nya. Nah, ini tadi posisinya Memilda balik yang PPN outcome tadinya di kredit ke debit, kemudian PPN income yang tadinya debit ke kredit. Nah, selisihnya ini yang menjadi PPN payable. Seperti itu. Oke, kemudian yang memo terakhir itu tentang pajak penghasilan tadi ya. Nah, jurnalnya seperti ini, income tax expense pada income tax payable. Tadi, nah Memilda tunjukkan tadi dapatnya dari mana? 0,5% dikali Rp561.500.000. Caranya seperti itu, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, demikian ini yang AJP-nya sudah selesai ya, tinggal dijumlah. Nah, seperti ini caranya membuat AJP. Berikut setelah AJP kita lanjut ke worksheet.
Nah, di worksheet ini pertama kita pindahkan dulu yang trial balance. Ini ya, trial balance 31 Desember 2024. Ini ya, yang ini. Ini kita pindahkan debit ke debit, kredit ke kredit. Oke. Contohnya ini misalnya yang di cash in bank misalnya debitnya ini dipindahkan. Petty cash juga begitu. Sama ya, semua tinggal dipindahkan sampai akun terakhirnya itu dipindahkan, kemudian juga dijumlahkan. Ya, ini pindahan dari trial balance 31 Desember 2024. Nah, berikutnya kolom adjustment. Nah, kolom adjustment ini juga kita posting nih dari AJP ini tadi yang kita kerjakan, kita posting ke worksheet. Contohnya ya, yang pertama misalnya ini, Office Supplies Expense, kode 612, ini di debit sebesar ini. Nah, kita pindahkan ke kode ini di debit juga ya. Kita kasih contoh, di sini kita cari yang 612, di debit nih, seperti ini. Nah, itu kita memindahkan. Semua seperti itu satu persatu. Berikutnya yang ini, 116 di kredit. Nah, kita cari yang 116. Nih, di kredit. Gitu ya. Nah, gitu ya. Semua ya dipindahkan ini ya dari yang memo 1 ini tadi sampai dengan memo 8 tadi ini. Ini dipindahkan semua ke worksheet. Gitu. Sehingga nanti hasilnya sama dengan AJP yang sudah dikerjakan tadi. Ini kemudian juga kita jumlahkan seperti ini. Hasilnya sama dengan AJP tadi. Nah, berikut setelah trial balance-nya, kemudian adjustment-nya, yang kita proses yang ini, adjust trial balance. Nah, adjust trial balance ini kita proses trial balance dengan adjustment. Debit dengan debit berarti tambah, kemudian kalau debit ketemu kredit berarti dikurang. Ya, contohnya misalnya ini, kalau cash in bank ini berarti kan cuma debit aja ya. Berarti sama nih nilainya. Begitu juga petty cash, ini juga sama. Kemudian account receivable ini juga. Nah, seperti ini allowance nih, kredit dengan kredit. Berarti di sini posisinya tambah nih. Kredit 12.800.000, kemudian di adjustment ada 1.358.125 sehingga di adjust ya balance-nya jadi di kredit 14.158.125 gitu ya. Kemudian merchandise inventory nih di debit. Nah, seperti office supplies ya ini di trial balance-nya debit 11 juta, sementara di adjustment di kredit sehingga harus dikurangi nih. 11 juta dikurangi 825 seperti itu ya. Kemudian ini juga diproses, ini juga dikurang. Kemudian ini juga dikurang, PPN income juga dikurang. Tadi sehingga 0, kalau add cost ini cuma 1 di debit, kemudian equipment akum dep ini ditambahkan tapi posisinya kredit. Kemudian account payable juga di kredit. Ya. Kemudian ini expense payable, posisinya debit sama kredit. Kreditnya lebih besar nih. Di sini dia, di kredit. Nah, gitu caranya ya. 10 juta dikurangi 900 karena di sini debit kemudian sini kredit. Kemudian income tax payable 21 ini kredit dengan kredit berarti ditambah. Kemudian saldo ini kosong nggak usah diproses, yang ini aja 215 ini posisinya di kredit. Kemudian yang ini posisinya di kredit ya, PPN payable. Berikutnya, nah ini kredit sama debit. Ini kan jadi hasilnya 0 nanti. 0 ini. Kemudian Bank Mandiri Loan ini posisinya di kredit. Kemudian Deva Capital juga di kredit. Deva Drawing di debit. Kemudian ini kosong nggak usah. Ini salesnya di kredit. Kemudian sales return-nya di debit. Pre-collect-nya di kredit. Kemudian ini ya, cost of goods sold, freight paid, advertising, sampai telepon. Expense ini di debit semua. Nah, ini office supplies-nya di trial balance ada debit, kemudian di AJP-nya ada debit sehingga ditambahkan. Kemudian BDP expense-nya di debit juga. Kemudian yang ini depreciation expense, insurance, rent expense, wages
Seller's expense ini di trial balance debit, di adjustment debit sehingga ditambah. Kemudian maintenance expense-nya di debit, other operating expense juga di debit. Nah, interest revenue-nya di kredit. Kemudian interest expense, bank service, kemudian income tax expense juga di debit. Nah, terakhir kemudian kita jumlahkan. Ini juga harusnya hasilnya sama, seperti ini. Oke. Next, setelah adjust trial balance, berikutnya kita sudah bisa sebenarnya membuat laporan keuangan nih. Income summary dengan balance sheet ya. Nah, caranya kalau yang income summary ini kan yang laba rugi ya. Ini dia kumpulannya akun-akun nominal namanya. Nanti kalau yang ini balance sheet ini buat yang akun-akun real, ini yang buat neraca. Jadi yang tinggal mindahkan dari ininya sebenarnya dari adjust trial balance gitu ya. Kita Imelda tunjukkan, Imelda kecilin dulu nih biar kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang kode 1 nih ya, kode 1 sampai dengan kode 3, sampai kode 3 ini namanya akun real. Akun real itu dia nanti ke balance sheet. Jadi seperti debit ya ke debit, kredit ke kredit seperti ini. Nah, ini kan mindahkan dari sini. Gitu ya. Semua ya dipindahkan sampai dengan kode 3 atau akun realnya itu dipindahkan semua ke balance sheet. Seperti ini. Nah, itu caranya. Itu ya. Nah, sementara untuk kolom income summary ini yang buat laba rugi ya. Ini dia kumpulannya akun nominal. Mulai dari kode 4 ini ya sampai terakhir, sampai di kode 9. Nah, itu kita pindahkan semua. Tapi pindahkannya jangan dari sini, tapi yang sudah dari proses adjustment tadi. Gitu ya. Seperti ini kan pindahkan ini ya. Yang kasih contoh ini satu. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya, semuanya dipindahkan. Semuanya dipindahkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi semua akun yang di adjust trial balance ini dipindahkan ke income summary dan balance sheet. Yang dipindahkan ke balance sheet yang akun real atau yang kode 1 sampai 3, yang dipindahkan ke income summary itu akun nominal kode 4 sampai 9. Nah, kalau sudah kita jumlahkan dulu nih. Ini kan dijumlahkan dulu nih. Nah, dijumlahkan dulu. Nah, ini kan ada selisihnya kelihatan. Ini sama ini selisih, ini dengan ini selisih. Nah, ini mari kita kurangin antara, ini kan debit ya, posisinya debit dengan kredit. Kredit kan lebih besar nih, jadinya kredit dikurangi debit sehingga hasilnya sekian. Gitu. Ini juga nih debit sama kredit. Nah, karena kreditnya lebih kecil, kita kurangi nih debit dikurangi kredit. Hasilnya sekian. Ya, kalau benar, ininya sama. Ini sama nih, yang ini. Antara kolomnya income summary sama kolomnya balance sheet harusnya sama. Kemudian kalau kita total semua di sini jadinya sama, seimbang. Ini yang jadi laba ruginya nih, gitu ceritanya. Ini laba ruginya. Oke, ini worksheet-nya baru selesai. Berikut baru kita bisa ke laporan keuangan. Untuk laporan keuangan yang pertama kita buat income statement atau laporan laba rugi. Memilda kasih contoh itu seperti ini. Kita buat yang sederhana aja. Ini sales, kemudian sales return sama free collect. Ini tinggal, ini ngambil dari worksheet-nya aja. Sales-nya 2.139.251.000. Kemudian sales return, ini kenapa Memilda kasih minus karena dia posisinya di debit. Nah, ini Memilda buktikan ya. Sales-nya ini 2 miliar ini. Kemudian posisinya kan kredit. Kemudian sales return itu Memilda kasih minus karena dia posisinya debit. Kemudian ini yang pre-collect-nya 11.750 gitu. Nah, ini kemudian ini hasilnya namanya penjualan kotor, sales bruto diproses. Ini sales dikurangi sales return ditambah pre-collect dapat ini sales bruto. Nah, berikutnya itu yang diproses adalah cost of goods sold-nya. Harga pokok penjualan. Cost of goods sold dengan freight paid. Itu juga diambil dari worksheet-nya. Cost of goods sold-nya ini sama freight paid. Ini Memilda buktikannya ini. Nih, cost of goods sold-nya ini di debit sama freight paid. Ini. Ditambahkan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian
Sales bruto ini dikurangi ini ya, cost of goods sold dengan freight paid, dapatlah nanti net sales atau gross profit, maaf, gross profit atau laba kotor gitu. Ini dapatnya ya. Jadi pendapatan atau penjualan dikurangi harga pokoknya, dapatlah laba kotornya seperti ini. Nah, berikut untuk mau cari laba bersih kita harus perhitungkan juga dengan beban-beban. Nah, Mem Hilda kasih contohnya di sini beban-bebannya yang Mem Hilda ambil dari worksheet juga. Ada advertising, telepon, office, bad debt, depreciation, insurance, rent expense, wages, maintenance, operating expense. Nah, ini angkanya juga ambilnya dari worksheet gitu ya. Nih, Memilda buktikan ya. Yang diambil tuh yang ini, advertising ini. Advertising, kemudian ini ya, ini, kemudian ini telepon, office supplies, bad debt expense, depreciation, insurance, rent expense, kemudian wages, kemudian maintenance, sama operating expense. Ini dimasukkan ke beban, kemudian jumlahnya nanti dijumlahkan seperti ini kan. Nah, berikutnya lagi yang diambil itu tadi ada interest revenue, pendapatan bunga. Ini ada di sini dia nih. Nih, yang 5.800.000 interest revenue. Kemudian masih ada lagi nih yang interest expense, bank service, sama income tax expense. Ini juga dimasukkan. Nih, dimasukkan juga di sini. Gitu. Nah, other expense mereka kelompoknya ini dimasukkan. Kemudian ini dijumlahkan ya, interest expense, bank service, sama income dapatnya ini. Nah, sekarang untuk mencari apa namanya? Laba bersihnya atau net profitnya ini tadi yang gross profit ini, gross profit dikurangi beban ini, kemudian ditambah interest revenue, kemudian dikurangi lagi ini other expense gitu. Nanti dapatnya laba bersih. Nah, laba bersih ini 722.135.375 harus sama dengan yang di sini. Nih. Gitu ya. Ini sama gitu caranya. Oke. Nah, ini selesai membuat income statement atau laba rugi. Next, statement of change in equity atau laporan perubahan modal. Nah, ini Memilih contohkan yang sederhana saja. Kita ketahui Deva Capital per 1 Desember 2024 ini. Ya, 922.650. Ini bisa ambil dari worksheet juga. Memilih tunjukkannya Deva Capital. Nih, Deva Capitalnya ini ya. Yang pertama nih, 922.650 atau ambil dari neraca 1 Desember. Ini bisa atau neraca 1 Desember juga bisa. Itu. Kemudian yang berikutnya itu kita kurangi dengan, karena ada drawing ya. Di sini ada drawing, jadi kita kurangi drawingnya. Di sini ada drawing 25 juta kan. Nah, ini ya. 25.400. Ini kita harus kurangi drawing. Kemudian ini ya, Mbak Milda kasih tanda minus, artinya dikurangi. Kemudian jadi diproses Deva Capital dikurangi drawing sehingga dapatnya ini 897.250. Kemudian di sini ada net profit. Net profit ini yang tadi nih, yang laba rugi nih. Nih 722.135.375. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya kita nanti dapat Deva Capital per 31 Desember. Jadi yang ini 897.250.000 ditambah net profitnya. Gitu. Nah, dapatlah jadinya Deva Capital per 31 Desember sebesar ini. 1.919.385.375 rupiah. Nah, demikian untuk yang laporan perubahan modalnya. Berikut ini balance sheet atau laporan neraca ya. Nah, laporan neraca ini kita lihat dari worksheet juga. Ini yang kolom ini kita pindahkan. Debit kita pindahkan, kemudian kredit juga kita pindahkan.
Nanti yang hati-hati di equity-nya, di deva kapitalnya. Deva kapitalnya ini nanti kita harus ngambil dari laba ruginya, gitu ya. Nah, Memilda tunjukkan caranya. Kita buat yang sederhana aja. Untuk di sisi kanan ini yang aktiva. Sisi kanan ini namanya aktiva. Pindahkan aja yang kelompok aktiva. Kelompok aktiva itu yang kode 1 semua. Ya, lihat di worksheet ini yang kode-kode 1 ini semua aktiva ya. Nih, cash in bank semua ini aktiva. Ya, kalau nggak ada saldonya nggak usah dipindahin. Kita ambil yang ada saldonya aja. Ini semua aktiva, kemudian nanti yang kode 2 ini pasifanya. Kode 2, kemudian yang ini pasifa kode 2, kemudian nanti yang kode 3 ini yang masuk di equity-nya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian angkanya juga kita pindahkan dari worksheet ya, dari worksheet yang balance sheet. Gitu ya, gini. Nah, ini. Ini pindahkannya dari yang sini ya, bukan yang dari trial balance tapi dari sini. Pindahkannya dari sini. Gitu. Nah, seperti allowance ini kan kredit, nanti di balance sheet-nya tadi pakai tanda minus aja biar langsung dikurangi. Ini yang pakai tanda minus allowance sama equipment akum debt. Ini pakai minus. Ya. Nah, seperti ini equipment akum debt. Yang lainnya pakai plus karena mereka posisinya debit. Kemudian, nah di pasifanya itu kan dulu. Nah, di pasifanya itu tadi yang kode 2 semua ya. Ambil aja yang ada saldonya ya, Meminda tunjukkan ya. Jadi yang diambilkan yang ini kan. Ini dari account payable, expense payable, kemudian ya Pak, income tax payable 21, kemudian income tax payable 23, kemudian PPN payable. Kemudian Bank Mandiri Loan. Nah, itu yang kode 2 itu, yang utangnya ya. Nih, seperti ini. Ini dipindahkan semua. Berikutnya, Memhilda pisahkan yang equity. Nah, deva kapitalnya. Equity-nya di sini. Oh, di sini ini yang utangnya nih, pasifanya Memhilda tambahkan ini sepertinya. Oke, ini dijumlahkan. Hasilnya dapat 943.300.500 rupiah. Kemudian equity ini deva kapital. Deva kapitalnya ini yang tadi Mamilda bilang bukan ngambil yang ini ya, bukan ngambil yang 922.650, tetapi ngambil dari yang ini, yang dari perubahan modal ini. Deva kapital per 31 Desember nih, 1.619.385.375 ini ngambilnya. Nih. Sehingga nanti antara pasifa dan aktifanya sudah balance atau seimbang seperti ini. Buat yang sederhana aja seperti ini ya. Nah, ini selesai yang balance sheet atau laporan neraca. Berikut cash flow statement. Nah, untuk cash flow ini ya, ini kita membutuhkan laporan penerimaan kas, laporan pengeluaran kas, kemudian juga ada di general umum kalau nggak salah atau petty cash, semua transaksi yang terkait dengan kas keluar dan kas masuk gitu. Kalau laporan keuangan itu prinsipnya ya. Nah, di sini Memilda bagi dua, penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan itu Memilda ada pelanggan tunai dan pelunasan piutang. Di sini pelanggan tunai ini nilainya sebesar ini, kemudian pelunasan piutang juga nilainya seperti ini. Ini untuk pelanggan tunai dan pelunasan piutang ini nanti kalian ambilnya dari jurnal penerimaan kas ya. Memilda nanti buktikan di sini ya. Kas receipt jurnal. Nah, ini yang di kolom kasnya aja, kolom kasin bank gitu ya yang kalian perhatikan. Jadi ini ya pelanggan tunai 22.755.000 itu tadi. Kemudian yang pelunasan piutang tuh ini Memilda proses ini 91.020.000 tambah 89.355.000 tambah toko Zulfa nih 196.805.000 gitu. Itu yang di tadi di apa namanya? Arus kas. Ini dapatnya ini gitu ya. Nah, kemudian dijumlahkan nih penerimaan. Berikutnya yang pengeluaran. Yang pengeluaran itu nah, pengeluaran itu terdiri dari pelunasan utang dagang,
pembayaran pinjaman Bank Mandiri, beban bunga pinjaman bank, pembayaran gaji karyawan, pembayaran servis AC, sama pengisian kembali kas kecil. Ini semua Memelda ambilnya dari Cash Payment Journal. Oke, nih kita lihat Cash Payment Journal. Nih, semua. Nah, ini kita ambil yang cash in bank-nya ini. Ya, jadi ya, kalau pelunasan apa namanya hutang berarti ini yang diproses nih. PT Raska Berkah kan 60.606. Kemudian pembayaran pinjaman tadi nih 16.500. Kemudian ada pembayaran gaji karyawan 9.900. Kemudian ada pembayaran servis 1.470. Kemudian ada pengisian kembali 1.600. Jadi ngambil yang kolom cash in bank-nya aja yang keluar sebagai pengeluaran atau arus kas keluar gitu. Nah, kemudian dijumlahkan dapatnya ini 90.076.000. Kemudian diproses nih penerimaan dikurangi pengeluaran gitu. Penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, dapatnya kan ini nih ya. 399 ini penerimaan dikurangi pengeluaran dan hasilnya ini. Kemudian ini ada cash in bank 1 Desember. Ini ambil dari neraca awal. Cash in bank 1 Desember itu ini 1.127.260. Cuma Hilda kasih lihat di ini aja neraca awal. Ini di soal ada sebenarnya. Kalau kalian mau lihat soal juga bisa nih. 1.127.260 gitu. Nah, kemudian jadi ini hasil tadi penerimaan kurang pengeluaran ditambah saldo awal cash in bank per 31 Desember ini 1.437.119.000 ini harusnya sama dengan saldo kas di balance sheet. Nih, makan 1.437.119.000 rupiah. Ini harus sama. Nah, itu baru selesai kalian mengerjakan laporan cash flow. Next, kita membuat jurnal penutup atau closing journal. Untuk jurnal penutup, itu kita butuh worksheet nih ya. Nih ya, Mem Hilda tunjukkan. Ini yang paling gampang nih. Worksheet apa yang kita mau tutup itu yang ini, di kolom income summary. Kemudian, ini tinggal kalian balik. Nih ya, Mem Hilda tandain biar nggak bingung. Income summary. Yang di kredit, pindahkan ke debit, debit pindahkan ke kredit. Gitu caranya. Ya. Nah, Mem Hilda kasih tunjuk nih. Tadi Mem Hilda kan bilang dibalik ya. Ini kita lihat dulu tanggalnya. Tanggal 31. Kemudian jurnalnya. Kita lihat coba. Oke, ini dulu kita lihat satu-satu biar nggak bingung. Nah, yang pertama itu Mem Hilda bikin gini. Sales, free collect, interest revenue pada lawannya income summary. Ini kalau tadi di worksheet itu posisinya sales, free collect, sama interest revenue itu di kredit. Nah, sekarang di jurnal penutup dia dibalik ke debit. Gitu caranya. Kemudian yang penyeimbangnya dia nanti akunnya income summary. Ya, oke. Nih Mem Hilda buktikan nih. Worksheet nih ya, sales ya 2 miliar sekian ini. Ini posisinya dia tadi mana dia? Nah, ini kan posisinya dia di kredit. Ini satu, kemudian free collect sama apa tadi satu ya? Interest revenue ya, itu. Itu posisinya semua di kredit, Mem Hilda pindahkan jadi ke debit. Kemudian penyeimbangnya di kredit itu adalah income summary. Gitu ya. Kemudian kita kembali ke worksheet. Nah, itu kan yang kredit. Nah, sekarang masih ada nih yang di debit nih, cost of goods sold, spread paid, dan seterusnya nih ya. Sampai di income tax expense ini. Ini kan posisi debit. Nah, di jurnal penutup mereka dijadikan kredit. Gitu. Kita ke jurnal penutup. Jadinya seperti ini. Gitu. Sabar. Service. Oke, nah ini. Ini tadi yang posisinya di debit semua. Ya, sales return sampai dan seterusnya. Itu kan mereka posisinya di debit. Nah, di jurnal penutup mereka ditaruh di kredit. Kemudian di debitnya income summary ini sebesar ini untuk penyeimbangnya dia. Oke, berikut lagi yang perlu ditutup itu yang drawing. Nah, drawing tadi. Drawing ini yang 25 juta. Nah, kalau drawing ini ya,
Memilda tunjukkan drawing itu. Nih ya, drawingnya ada di sini. Drawing itu kan posisinya di debit. Di debit. Nah, kalau di jurnal penutup itu dia jadi ke kredit 25 juta, kemudian debitnya itu adalah kapital karena dia mengurangi kapitalnya. Gitu. Jadi untuk menutup drawingnya deva kapital pada drawing. Kemudian yang terakhir itu yang labanya. Labanya. Nah, ini income summary pada deva kapital ini yang labanya. Nah, Memilda tunjukkan worksheet-nya. Di sini posisi laba ini kan di debit nih. 722 juta ini di debit. Sehingga di jurnal penutup dia di kredit. Gitu. Nah, ini deva kapital. Kemudian di debitnya income summary. Seperti itu membuat jurnal penutupnya. Ini kemudian dijumlah. Oke, ini baru selesai jurnal penutup. Berikut setelah membuat jurnal penutup, kita perlu melakukan yang namanya menutup buku besar. Nah, untuk menutup buku besar ini kalian kembali ke buku besar seperti ini. Kemudian kita akan memposting AJP dan memposting closing jurnal. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu AJP-nya. AJP mana tadi ya? Ini AJP. Nah, ini kita posting satu-satu ke buku besar gitu ya. Misalnya Memilda kasih contoh ya, misalnya ini yang 612 dia di debit nanti. Nah, kita buka ke buku besar, cari yang 612. 612. Nah, ini 612. Ini kita posting AJP-nya nih seperti ini. Tanggal 31 deskripsinya AJP aja di debit sebesar ini. Gitu. Kemudian berikutnya misalnya ini 11600 di kredit. Nah, kita ke buku besar. 11600 di kredit nih, seperti ini. Di tanggal 31 AJP di kredit. Gitu ya. Itu kemudian dan seterusnya nih semuanya diposting ke apa namanya? Buku besar. Sampai yang ini akun terakhir ini, itu juga diposting. Nah, berikutnya setelah AJP diposting, kita posting juga yang closing. Nah, ini juga harus diposting. Contohnya tadi misalnya ini ya, sales 41100 di debit. Nah, kita buka buku besar 411. Ini. Nah, ini tanggal 31 closing jurnal di debit sebesar ini gitu. Itu dia harus diposting. Kemudian pre-collect misalnya 414, ini juga harus diposting. 414 ini. Nah, seperti itu. Tanggal 31 closing jurnal debit. Sekian ini. Kemudian apalagi interest revenue misalnya 811 di debit. Kita cari 811. Ini. Nah, ini ya tanggal 31 closing jurnal di debit. Itu 5.800.000 dan seterusnya ya. Semua ini di jurnal penutup ini harus diposting ya. Sampai yang terakhir ini juga harus diposting sampai di ini Deva Capital ini harus diposting semua gitu. Nanti kalau semuanya sudah diposting, sehingga lengkap buku besarnya gitu. Buku besarnya nanti lengkap. Ini sudah lengkap semua. Cash payment, opening, ini semua sudah lengkap. Yang AJP sudah masuk semua. Ini baru proses menutup buku besar selesai. Yang terakhir itu kita mengerjakan post closing trial balance ya. Setelah menutup buku besar, itu kita memindahkan saldo-saldo di buku besar tadi yang sudah selesai ditutup, ini pindahkan ke trial balance per terakhir yang post closing ya. Nah, kalau kalian nanti cek di buku besar setelah yang ditutup itu, yang saldo akun nominal itu semua sudah nol ya. Nanti yang masih ada saldonya nanti akun real. Nah, ini akun real ini yang kita pindahkan, yang kode 1 sampai 3 itu yang akun real. Nah, Memilda kasih contoh ini ya, yang debit cash in bank ini sebesar ini 1 miliar. Nah, ini Memilda buktikan di maaf di buku besarnya nih. Ambil dari buku besarnya nih, 1.437. Berikut juga ini petty cash-nya. Petty cash-nya ini 8.700.000 seperti itu. Nah, ini petty cash-nya.
gitu ya. Kemudian account receivable-nya juga 566 kalau nggak salah ya. Ini petty cash-nya seperti ini ya. Itu pindahannya dari buku besar setelah ditutup ya, Nak ya, bukan dari worksheet lagi. Ini semuanya dipindahkan, disesuaikan yang debit dan kreditnya sama semua. Dipindahkan sesuai itu. Nah, ini Mem Hilda buktikan misalnya di ini yang di Deva Capital. Ini bukan pindah dari worksheet, tapi pindah dari buku besar setelah ditutup. Kita lihat ya Deva Capital yang buku besarnya 311. Kita cari 311. Nah ini, nih Deva Capital. Ini sesudah di closing, sudah posting closing. Nah ini angkanya kita pindahkan di kredit 1.619.385.375 seperti itu. Oke, jadi jangan dari worksheet, tapi dari buku besar setelah ditutup. Kemudian ini kalau kita jumlahkan debit kreditnya juga sudah seimbang, sudah balance. Nah seperti ini. Itu tadi semua rangkaian mengerjakan siklus akuntansi, semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami. Selamat mencoba, sukses buat semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.